Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti sangat luar biasa dan diberkati sama Tuhan ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Yunita. Hari ini anak-anak bisa melihat tentang proses terjadinya hujan. Kita sudah masuk di dalam tema 3, subtema 4. Nah, bagaimana sih proses terjadinya hujan? Apa sih pengertiannya hujan? Apa keuntungan yang didapat dan kerugian dari hujan? Mohon untuk disimak baik-baik ya anak-anak. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Pengertian hujan. Nah, anak-anak, hujan itu merupakan fenomena alam yang sering terjadi. Bahkan anak-anak sendiri sudah pernah melihat hujan atau malah pernah bermain-main dengan hujan. Pengertian hujan sendiri adalah hujan titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Hujan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang di bumi. Air hujan turun dari langit membasahi permukaan bumi. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mengetahui keuntungan dan kerugian dari hujan. Apa sih keuntungan dari hujan? Yang pertama adalah bisa menambah sumber air. Yang kedua, membantu sistem irigasi pertanian. Lalu kerugian dari hujan adalah menyebabkan banjir. Yang kedua, dapat menghambat aktivitas di luar ruangan. Sehingga kalau terjadi hujan, kita hanya berada di rumah saja agar aman. Biar tidak mudah sakit juga, maka anak-anak tidak boleh bermain hujan ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk di dalam proses terjadinya hujan. Mohon untuk diperhatikan ya, untuk penjelasan dari Bu Yunita. Yang pertama adalah air menguap karena panas matahari. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan. Panas matahari menyebabkan air meluap ke udara, baik itu air laut, air sungai, atau air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara menjadi peran yang penting dalam proses kondensasi atau bisa disebut pengembunan, pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan membuatnya memandang menjadi awan. Begitu anak-anak. Ya anak-anak, masih proses terjadinya hujan. Yang pertama tadi, air menguap karena panas matahari. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Yang ketiga yaitu awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan kecil menyatu, lalu terbentuklah awan yang besar, dan awan tersebut bergerak ke langit atau tempat yang bersuhu rendah dan warnanya menjadi kelabu. Yang keempat, hujan pun turun. Setelah awan menjadi kelabu, titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air tidak dapat terbendung lagi dan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari situlah air hujan tersebut akan membasahi daerah sekitar. Apa tadi anak-anak proses terjadinya hujan? Yang pertama,
air menguap karena panas matahari. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Yang keempat, hujan pun turun. Nah, disitulah anak-anak, itu adalah proses terjadinya hujan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui proses terjadinya hujan, pengertian hujan, dan keuntungan dan kerugian dari hujan, kita masuk di dalam pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Nah, pemanasan global bisa disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Wow. Pemanasan global juga terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan dan motor yang menyebabkan pancaran sinar matahari yang tidak dapat keluar dari bumi, sehingga suhunya semakin panas. Nah, anak-anakku, tidak hanya manusia saja yang merasakan pemanasan global, namun juga hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan, dan pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Lalu, bagaimana anak-anak untuk mengatasi pemanasan global? Nah, cara mengatasi pemanasan global yaitu berjalan kaki atau bersepeda. Maksudnya gimana sih Bu, berjalan kaki atau bersepeda? Nah, berjalan kaki atau bersepeda, ketika anak-anak mau bepergian ke tempat yang dekat, sebaiknya anak-anak berjalan kaki atau menggunakan sepeda saja yang tidak menyebabkan polusi udara. Yang kedua yaitu memelihara tumbuhan. Bagaimana caranya memelihara tumbuhan? Iya, disiram, diberi pupuk, dirawat dengan baik. Nah, lalu menghemat pemakaian listrik dan air. Bagaimana cara menghemat pemakaian listrik dan air? Caranya, menghemat pemakaian listrik menggunakan lampu sebaiknya. Jika siang hari tidak perlu anak-anak menggunakan listrik karena sudah ada pancaran dari sinar matahari. Nah, maka dari itu sebaiknya lampu dimatikan. Lalu air, ketika air sudah meluap atau sudah penuh, sebaiknya apa? Dimatikan kerannya ya. Atau ketika anak-anak mandi, ketika masih ada air, gunakan air secukupnya. Jangan untuk dimainkan atau pemborosan air. Nah, begitulah anak-anak pengertian tentang pemanasan global. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak sudah mengetahui tentang proses terjadinya hujan dan tentang pemanasan global. Saatnya anak-anak mengerjakan latihan dari ibu guru, yaitu ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan soalnya ditulis ya anak-anak, dikerjakan di selembar kertas ulangan anak-anak. Lalu jangan lupa soalnya ditulis dan berikan jawaban yang tepat ya anak-anak. Jangan lupa tulisannya yang bagus dan rapi ya anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sekian penjelasan tentang materi pengertian hujan dan pemanasan global ya anak-anak. Anak-anak, ketika anak-anak belum paham, anak-anak bisa japri Bu Yunita lewat WA Bu Yun ya. Nah, anak-anak
cukup sekian dulu penjelasan kali ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.